Halo, selamat pagi adik-adik. Ternyata masih malam ya. Nah, sekarang udah pagi. Udah semangat dong semua di depan handphone, depan TV, depan laptop masing-masing. Sudah siap mau ikut ibadah pagi hari ini? Nah, kita bersemangat ya. Pagi hari ini Mbak Santi doakan adik-adik semua selalu sehat dan penuh sukacita. Gimana kalau hari ini Mbak Santi ajak adik-adik jalan-jalan? Mataharinya terang juga ya pagi-pagi ya. Ayo Mbak Santi pakai kacamata dulu. Nah ini baru enak. Yuk adik-adik kita mau jalan-jalan. Dari gunung kita jalan-jalan ke pantai gimana? Mau nggak? Sekarang ayo semuanya berdiri. Kita berjalan-jalan sambil nyanyi Jalan Serta Yesus. Karena setiap kita jalan-jalan kemanapun, Tuhan Yesus pasti menyertai kita. Oke, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ke pujian berikutnya, yuk kita berdoa dulu. Jangan lupa ya untuk lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami hingga saat ini. Ya Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Sampai juga kita di pantai. Tapi kok gelap ya? Loh, dari tadi pakai kacamata. Nah, adik-adik, siapa yang sekarang di rumah udah pengen banget liburan? Ayo tunjuk tangan ngaku. Tapi nggak boleh sedih ya. Kan nggak boleh marah-marah juga kalau mama nggak mau ajak liburan. Karena saat ini kita harus berhati-hati. Tapi kalau adik-adik tetap mau jalan-jalan sama mama papa, ingat harus tetap memakai masker dan juga menjaga jarak. Nah, sekarang adik-adik kalau kita lagi liburan, tiba-tiba disuruh mama pulang. Siapa yang suka ngambek? Aku nggak mau pulang, aku maunya liburan aja. Atau lagi asik main-mainan boneka atau mainan mobil, direbut sama adik. Marah-marah juga pasti kan? Nah, nggak boleh ya. Kita harus bersabar, nggak boleh cepat marah-marah. Nih, Mbak Santi punya cerita. Ada seorang teman namanya Jimmy. Yuk, kita intip ceritanya yuk. Jimmy kecil sangat marah. Gak mau. Aku gak mau main lagi sama dia. Jimmy, ada apa? Kenapa kamu marah-marah? Si Rio yang merusak mainanku. Ingin aku pukul dia. Jimmy, kakak akan mendengarkan semuanya. Tapi kamu harus tarik nafas dulu yang dalam. Seperti ini. Bagus, sekarang bawa mainan kamu yang rusak tadi ke sini. Kamu tidak boleh membuangnya seperti itu. Tidak. Ayolah Jimmy. Bagus Jimmy.
terkadang kita memang suka marah-marah. Kakak pun juga suka gitu. Ingat Jimmy, marah itu boleh. Tapi tidak baik kalau kamu lempar-lempar mainanmu atau pukul temanmu. Aku harus gimana kak? Lihat mainanku. Aku benar-benar marah. Ini namanya mood box. Ini bisa menghilangkan kemarahanmu. Kemarahan hilang. Ini adalah squishy kesayanganku. Di saat aku merasa marah, aku meremasnya. Ayo cobalah. Kemarahanku hilang. Pergilah. Kemarahanku pergilah. Sekarang aku merasa tidak marah lagi kak. Kakak punya apa lagi di sini? Jangan sekarang ya. Sekarang kamu pergi dan ceritakan pada temanmu bahwa kamu sedih mainanmu rusak. Kakak yakin dia tidak akan mengulanginya lagi. Kali kalau kamu sedang marah, pertama tarik nafas dalam-dalam. Kedua, remaslah bola squishy ini. Yang ketiga, ketika marahmu sudah hilang, temui dan ceritakan kepada temanmu betapa sedihnya kamu karena kelakuannya yang tidak baik. Kamu akan merasa lebih baik. Kemarahan pasti hilang. Gimana tadi ceritanya? Bagus kan? Adik-adik, dalam setiap kesempatan ingat gak boleh cepet marah-marah. Harus sabar-sabar ya menahan emosi. Nah sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Udah siap kan? Jangan lupa masukin ke celengan yang sudah disiapkan ya. Terus nanti berikan ke mama papa. Sambil mengumpulkan persembahan dan bersiap-siap kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Dalam Suka Duka Ku Kan Tetap Tersenyum. Marilah kita bawa persembahan kita dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa buat limpahan kasih, sukacita dan anugerah yang boleh kami terima setiap hari. Saat ini Bapa, kami membawa persembahan kami Bapa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberkati dan menyucikannya. Berkati juga Bapa tangan-tangan yang mengelola persembahan Bapa. Biar persembahan ini berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ampunilah Bapa segala kesalahan dan dosa kami Bapa dalam kami mempersembahkan persembahan ini. Semua doa ini kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebelum firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih Bapa buat pagi hari ini Bapa. Kau senantiasa berkati kehidupan kami, berkati juga keluarga kami Bapa. Saat ini Bapa, kami hendak menerima taburan firman-Mu. Kau buka mata rohani kami Bapa, untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, anak-anak yang penuh semangat. Selamat pagi adik-adik, apa kabar nih? Semuanya baik-baik aja kan? Nah, adik-adik, tadi sebelum awal kakak nih akan membawa firman, adik-adik lihat film kan? Nah, filmnya seperti ini enggak? Nih, kakak mau liatin wajah nih. Wajah apa ini adik-adik? Wajah tersenyum. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Nih, wajah apa ini adik-adik?
Wow. Marah. Adik-adik seperti ini enggak? Nah, adik-adik pilih yang mana yang adik-adik suka dari dua wajah itu. Ya. Nah, yang mana? Pasti suka yang tersenyum kan? Suka yang bahagia kan? Yuk, sebelum kita lanjut cerita tentang firman Tuhan, kita lihat film tentang seorang tokoh terkenal. Siapa ya? Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu,
Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Nah, adik-adik sudah lihat kan tadi filmnya gimana? Seru nggak? Keren nggak? Ya, siapa tokoh di sana itu? Yang jadi tokoh yang terkenal? Siapa? Siapa? Ya betul, Nabi Musa, Musa. Ya. Nah, adik-adik tahu nggak ceritanya waktu itu? Musa itu artinya apa? Musa itu artinya ditarik dari air, diangkat dari air. Kenapa ya? Karena dia dipersiapkan oleh Tuhan menjadi nabinya. Nah, singkat cerita, sekarang Nabi Musa sudah membawa bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Ya, mereka akan menyeberang laut yang besar, adik-adik. Ya, namanya laut apa? Laut Teberau, atau disebut juga Laut Merah. Mereka akan dipimpin melalui laut terbesar itu menuju negeri yang berlimpah susu dan madunya. Apa yang maksudnya berlimpah susu dan madunya? Ada yang mengerti? Ada yang mengerti? Negeri apa itu? Ya, betul-betul. Negerinya namanya Kanaan. Terus ada adik-adik yang tanya, maksudnya berlimpah susu dan madu itu apa? Kakak akan cerita ya. Berlimpah susu dan madu berarti negeri itu sangat subur. Kalau misalnya adik tanamin padi, jagung, atau sampai buah-buahan, semuanya akan berbuah dengan baik, ya, bisa dimakan, lezat. Ya, adik-adik. Firaun marah sekali. Dia marah kenapa ya, adik-adik? Karena Nabi Musa membawa bangsa Israel pergi dari negeri Mesir. Kenapa? Karena tidak ada bangsa Israel, negeri Mesir menjadi terbengkalai. Pembangunannya tidak selesai karena negeri Mesir pembangunannya dibantu oleh bangsa Israel. Mereka menjajah bangsa Israel dan disuruh untuk membuat bangunan, membuat jembatan, membuat rumah. Nah, melihat bangsa Israel pergi, mereka akan meniru siapa dong? Makanya Firaun marah sekali. Dia dengan muka merahnya dan marah seperti ini, adik-adik. Kurang ajar Nabi Musa itu. Aku akan cari dia, aku akan kejar dia. Kemana dia akan pergi, dan aku akan bawa dia kembali ke negeri Mesir. Ayo tentara-tentara, kita pergi semua. Berapa sih mereka? Bangsa mereka hanya sedikit, tentara kita banyak sekali. Jangan takut. Kita akan kejar dan serbu mereka. Adik-adik, benar. Mereka dengan kereta berkudanya, dengan pasukannya. Berapa adik-adik pasukannya? Ada 600, nolnya 2. 600 orang dengan pasukan berkudanya mengejar bangsa Israel. Ya, banyak sekali, kita bisa bayangkan. Banyak sekali. Nah, singkat cerita, hampir dekat tuh mereka. Kenapa adik-adik? Karena mereka dengan kuda, dengan kereta. Kalau bangsa Israel berjalan kaki. Saat itu tidak ada mobil ya, tidak ada motor, tidak ada pesawat, berjalan kaki. Oke,
kejarlah. Kenapa kejar? Bangsa Israel dari belakang, dari belakang. Aduh, Nabi Musa. Lihat tuh, di belakang kita ada siapa? Firaun dan tentaranya mengejar kita. Mereka banyak sekali, kami takut. Mereka ketakutan sekali. Terus mereka kata adik-adik marah sejadi-jadinya sama Musa. Musa, kenapa engkau membawa kami ke sini? Agar kami mati? Agar ada kuburan di sini dan kami mati semua? Apa maksudnya? Kau membawa kami kemari? Nabi Musa menjawab bangsa Israel, jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Tuhan akan menjagamu, Tuhan akan melindungi. Dan ada suara dari Tuhan dari atas. Mengapa kalian berseru demikian kepadaku? Mengapa kalian tidak percaya kepada aku? Karena adik-adik, dari cerita ini kita tahu bahwa Tuhan selalu punya rancangan yang terindah buat semua anak-anaknya, termasuk bangsa Israel. Rancangannya indah dan Tuhan selalu menjaga dan melindungi semua anak-anak, termasuk bangsa Israel. Setelah itu, kita akan melihat dari film tadi bahwa antara tentara Firaun dan bangsa Israel ada penjagaan tiang awan. Ada dilihat kan? Tiang awan hingga malam dan dijaga mereka. Jadi di tempat bangsa Mesir itu gelap, di bangsa Israel terang, dan mereka bisa sampai ke laut Teberau. Di sana akhirnya dengan bantuan dari Tuhan, kuasa Tuhan dan angin timur yang keras, Tuhan berkata kepada Nabi Musa, coba kau belahlah laut itu, laut Teberau itu, dan terbelahlah laut Teberau itu. Dan bagaimana adik-adik? Bangsa Israel bisa berjalan enak adik-adik. Di sela dari ombak lautan yang besar, mereka tidak tenggelam. Hingga hampir sampai ke tepi lautnya. Nah, baru itu tiang awannya yang menyelubungi Firaun dan tentaranya bilang, dan mereka lihat, itu dia sudah mau sampai ke tepi laut. Ayo kita kejar, kita pasti bisa membunuh mereka semua. Tapi Tuhan tidak membuat mereka berhasil. Karena apa? Karena mereka punya keadaan emosi yang marah, yang jahat. Ya, Tuhan tidak suka kepada orang jahat, pada orang yang marah dan benci. Lihat, mereka akan mendapatkan celaka. Benar adik-adik, setelah benar bangsa Israel satu persatu sampai ke tepi laut Teberau, tinggal hanya bangsa Mesir. Akhirnya ombak itu datang kembali, bergulung-gulunglah, tenggelamlah mereka semua. Tidak ada yang hidup. Semua Firaun sampai tentaranya, sampai kuda-kudanya, 600 orang itu semua mati di laut apa ada tadi? Teberau, laut merah. Nah, adik-adik bisa ambil cerita ini apa intinya? Bahwa betapa bahagianya kita yang selalu percaya kepada Tuhan, selalu dekat pada Tuhan. Apapun keadaan kita, jangan kita ambil dengan emosi, dengan marah, ya. Tapi selalu kita hadapi setiap masalah kita dengan berdoa.
dan tersenyum, bahagia. Ya adik-adik, walaupun kita kecil, kita tidak punya apa-apa, seperti saat itu bangsa Israel tidak punya kekuatan yang besar, tapi mereka punya kekuatan yang sangat ampuh. Itu Tuhan Yesus, ya. Ingat sekali ya, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Bangsa Israel memuji Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, bersyukur padamu, kuasamu, anugerahmu luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami tidak mati di sini. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai kami. Wah, sangat luar biasa. Tepuk tangannya adik-adik, pertolongan Tuhan luar biasa. Coba lihat tepuk tangannya. Di rumah tepuk tangan semua yuk untuk Tuhan Yesus. Ya. Nah, ceritanya sudah selesai. Sekarang kakak ingin tanya nih. Adik-adik, kalau di rumah suka marah-marah enggak? Hah? Suka marah-marah enggak? Yang benar. Oh iya, ada tuh yang jujur. Ya, suka marah-marah ya? Iya. Kalau adik-adik pasti ya ada satu yang marah. Kakak pun juga pernah marah, ya. Bila adik-adik kesel marah ya sama kakak atau adik atau mama kakak atau eyang kakung, eyang putri, karena yang paling simpel nih, main handphone, game terus sampai dikasih tahu nggak bisa. Ih, kenapa sih? Aku sebel deh, nggak dibolehin. Kan aku sudah belajar. Kenapa adik-adik? Kalau dimakan seperti itu berarti sebenarnya adik-adik masih disayang, masih diperhatikan oleh mama papa, oleh eyang putri, eyang kakung, kakak adik, ya, masih diperhatikan, masih disayang. Agar kita lebih baik lagi, agar kita tahu tanggung jawabnya yang sekolah, tahu tanggung jawabnya di sekolah, yang harus makan dulu atau mengerjakan kerjaan rumah dulu, baru bisa bermain. Dan ada waktunya kalau bermain game, ya, ada waktu istirahatnya. Nah, sekarang adik-adik, jadilah kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, ramah, dan menjadi berkat Tuhan, agar kita selalu disayang oleh Tuhan. Terima kasih adik-adik. Sekian dulu cerita dari kakak kali ini, ya. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa pada minggu depan. Adik-adik, kita tutup dengan doa ya. Mari kita lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih kami sudah mendengar cerita dan memahami tentang Nabi Musa, bangsa Israel, Firaun, tentara Mesir. Tuhan, kami juga bisa mengerti akan keadaan sifat yang tidak baik, sifat marah, benci, kecewa, dan sifat yang baik, yang tersenyum dan bahagia. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami selalu percaya akan pertolongan-Mu, dan Engkau selalu menjaga dan melindungi kami dalam keadaan apapun, dan jadikan kami menjadi anak-Mu yang baik, ramah, tidak sombong, dan menjadi berkat Tuhan bagi keluarga dan sesama kami. Pimpin kami ya Tuhan, pimpin keluarga kami sehat selalu, dan jaga kami dari hal-hal yang sekarang ada dalam kehidupan kami, COVID dan segalanya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa. Mazmur 4 ayat yang kelima. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam.
Hai anak-anak, selamat hari Minggu. Tadi kita sudah belajar firman Tuhan. Bagaimana kita menenangkan diri kalau kita sedang marah. Salah satunya, selain dengan sabar, kita juga bisa loh dengan meremas-remas puisi. Sekarang, Karina akan ajarkan anak-anak untuk belajar bikin puisi. Bahan-bahan yang diperlukan, spons, cutter atau gunting untuk memotong, double tip, spidol warna, penggaris, tisu, dan pola untuk membentuk sandwich di spons. Pertama kita salin pola segitiga ke sponsnya ya, lalu kita potong dengan cutter. Hati-hati ya adik-adik, bisa dibantu mama papa juga untuk menggunakan cutternya. Sekarang kita rapikan potongannya dengan gunting. Lalu bisa digambar pola sandwich di bagian pinggir. Setelah itu, kita tempelkan double tip di semua sisi sandwich sambil ditekan-tekan supaya menempelnya rata. Kalau sudah selesai, adik-adik bisa membungkus sandwichnya dengan tisu seperti ini. Pelan-pelan ya, sampai terbungkus rapi. Sekarang, waktunya kita menghias. Adik-adik bisa mewarnai sandwichnya dengan spidol. Lalu, supaya cakep, kita bikin mata, senyum, dan pipinya di sandwich ya. Nih, coba ditekan-tekan. Lucu kan? Nah, anak-anak, sekarang squishy-nya udah jadi. Seperti ini. Kalian bisa juga membuat dalam bentuk donat, awan, buah-buahan, ataupun mobil-mobilan. Ingat ya, mulai sekarang, kalau anak-anak merasa marah, tidak boleh lempar-lempar barang atau mukul-mukul ya. Ambil aja squishy, diremas-remas seperti ini. Dan yang paling penting, belajar sabar ya. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dah. Nah, bagaimana adik-adik dengan cerita firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan? Kita semua ingin memohon pimpinan Tuhan ya, supaya bisa melakukan firman-Nya dengan baik. Sekarang kita mau berdoa penutup, lalu ditutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami ingin menjadi anak yang sabar dan menurut kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan untuk dalam kami belajar dan bermain. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah dengar kan ceritanya bagaimana Tuhan menjaga bangsa Israel dan juga Nabi Musa di tengah Laut Teberau. Luar biasa ya Tuhan kita.
Jangan lupa adik-adik harus selalu mengandalkan Tuhan karena ada satu sobat yang selalu setia menjaga kita. Namanya Tuhan Yesus. Ibadah kita sudah selesai. Sekarang saatnya adik-adik beraktivitas di rumah bersama mama papa. Ingat, jangan lupa selalu pakai masker, jaga kesehatan, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Sampai jumpa lagi adik-adik. Dadah, selamat hari Minggu.